adalah seorang ibu dari anak dua. Aku ingin berbagi pengalaman aku hamil anak yang kedua ini, yang tadinya sempat dibilang sama bidan kalau anak aku yang kedua ini ya tunggu aja bu, nanti denyutnya hilang, denyut jantung ya. Tunggu aja bu, denyut jantungnya hilang, nanti juga ibu akan dikuret, tapi kita nunggu dokternya masuk besok pagi ya. Ya ampun, kamu masih berdarah-darah tapi sudah dibilangin gitu sama petugas kesehatannya. Rasanya oke, aku tidak akan mengingat-ingat itu lagi, tapi masih teringat. Gak apa-apa ya. Jadi itu pas aku hamil anak kedua ini, aku waktu itu masih aktif menyusui ya kakaknya, karena aku udah telat sebulan. Dan itu kayak sebelumnya aku juga udah pernah telat sebulan, tapi emang bener-bener telat sebulan gitu dan datang menstruasinya. Tapi kali ini tuh aku emang telat sebulan dan aku masih menyusui anak aku yang pertama. Tapi tiba-tiba ada keluar seperti air ketuban. Dan aku tahu persis itu air ketuban. Dan gak mungkin di usia kehamilan yang sangat muda sebegitu banyaknya air ketuban yang keluar. Karena kan masih pembentukan. Dan aku juga bingung kenapa kok aku keluar air ketuban dicampur darah. Tapi darahnya masih sedikit. Waktu itu aku habis nyusui anak aku yang pertama dan aku lagi leleh gitu ya di kamar nyusui anak aku. Ya bayangin aja kalau menyusui anak yang lagi aktif-aktifnya usia berapa ya waktu itu, kurang lebih usia 1,5 tahun. Dan aku bener-bener waktu itu belum tahu aku tuh hamil, tapi aku udah ngerasain kayaknya aku hamil, cuma nggak berani tes pack karena kayak siap nggak siap gitu kan. Anak ini masih, ya memang sih jarak yang udah aman itu dibilang 2 tahun melahirkan gitu kan, tapi aku masih was-was gitu. Jadi waktu itu aku masih menyusui dan lagi menyusui cepar gitu kan yang di bawah gitu. Aku lihat itu cairan yang khas sekali baunya, warnanya. Itu aku tahu itu ketuban, itu air ketuban. Aku tahu banget itu air ketuban dan dicampur lendir darah. Dan aku bingung kenapa ini air pipis apa air ketuban gitu kan. Tapi aku ngeluarinnya nggak sadar dan itu keluar sendiri. Aku langsung berdiri. Waktu itu aku sama anak aku yang pertama itu cuma berdua di rumah, suami aku belum pulang. Aku di situ bener-bener kayak yang stres, kaget. Aku tanya di grup ibu-ibu, uh, yang bagusnya aku masih tenang tuh, aku masih tenang. Nanya di grup, gini gimana ya, rumah sakit terdekat gimana yang cepat penanganan, lalu diberilah saran ini banyak yang baik juga yang perhatian. Tetangga aku juga yang udah pindah jauh juga perhatian juga ke aku, nanyain gimana kondisi aku. Dan aku juga pertama-tama sih pasti aku hubungin suami, dan alhamdulillahnya suami masih lagi di perjalanan pulang. Biasanya jam segitu tuh belum di perjalanan pulang, tapi ini udah di perjalanan pulang. Dan aku disuruh sama suami itu sama security aja minta tolong gitu kan. Tapi aku tuh nggak enak gitu karena selagi nunggu suami aku tuh itu banyak banget keluar darah gitu. Awalnya sih emang keluar cairan ketuban, tapi setelah itu cairan ketuban yang dicampur lendir darah dikit gitu. Nggak dikit juga sih, tapi ya adalah darah gitu kan. Tapi setelah keluar itu tuh ngalir terus tuh darah segar gitu kan. Dan aku tuh panik, aku takut gitu. Sementara aku berdua, yang aku takutkan itu kalau uh, darah keluar gak berhenti. Aku takut kalau kalau yang seperti itu, aku mengalami yang seperti itu. Dan anak aku ini masih kayak yang ngajakin bercanda gitu. Dia nggak tahu nih kondisi aku yang benar-benar bikin aku udah, wah, siapa nih yang
bisa minta tolong gitu. Aku minta tolong sama security, aku nggak mau karena berdarah gitu, aku nggak enak kan gitu. Disuruh sama suami aku untuk kita ketemu aja nanti di rumah sakit ini nih biar cepat penanganan gitu, tapi aku nggak mau, aku tetap mau nunggu suami aku di rumah. Sembari aku lagi nunggu suami aku di rumah, aku siapin semuanya, baju, siapin pokoknya untuk ke rumah sakit gitu. Dan setelah itu suami datang, kita pergilah ke rumah sakit. Aku bersih dulu nih gitu, sempet juga nih aku bersih darah yang tadi keluar, baju aku ganti, terus yang aku prepare banget untuk datang ke rumah sakit gitu kan. Terus kita ini masuk ke IGD. Karena di IGD tuh rame banget, aku datang ke Hermina, ke Hermina, ke rumah sakit Hermina waktu itu. Kebetulan rame pasien juga. Terus aku bilang sama bidan atau perawatnya di sana, saya ini sempat perdarahan gitu kan. Terus kayak yang mereka nggak, ya ini banyak yang ngantri nih di IGD, belum tentu dapat penanganannya karena nggak aku tuh dibilang nggak gawat darurat gitu kan, karena mungkin aku ini kali ya bersih rapi gitu, jadi mereka kayak lo mau IGD gitu kan, ngantri dulu, yang pakai kursi roda aja aku lihat ngantri gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, kayaknya lama deh nunggu di situ. Aku juga bawa anak kecil kan, anak aku yang pertama. Jadi aku putuskan sama suami untuk cari rumah sakit yang lain. Dan ke rumah sakit yang satunya lagi, ada beberapa rumah sakit yang kita datengin itu rata-rata menolak kita masuk IGD. Aku nggak tahu kenapanya ditolak gitu. Mungkin karena aku ya nggak gawat gitu. Tapi mereka bisa nggak sih gitu periksa dulu gitu. Terus aku bilang lah case aku nih kayak gini. Tapi ya nggak tahu deh ceritanya kayak gimana gitu kan. Mereka bisa nolak, mungkin emang nggak butuh ini juga sih, nggak butuh tindak lanjut juga sih mungkin ya, mereka mikirnya gitu karena ini pasti rapi. Dan herannya darahku udah nggak keluar lagi gitu kan, berhenti gitu. Terus aku datang ke rumah sakit pemerintah, ujung-ujungnya yang tadi aku sambangin itu rumah sakit swasta semua. Sekarang aku datang ke rumah sakit pemerintah. Dan di rumah sakit pemerintah itu aku sempat diperiksa denyut jantungnya. Terus dibilang ini sih udah gawat nih, tinggal nunggu denyut jantungnya nggak ada, nanti ibu akan dikuret gitu, tapi ibu harus dirawat dulu di sini. Aku shock dong dibilang seperti itu gitu kan. Hah, berarti ini anak nggak selamat gitu. Iya, case-nya banyak seperti aku ini yang perdarahan, kemudian denyut jantungnya segini, ya biasanya siap-siap aja nunggu untuk dilakukan kuret gitu, abortus imminens gitu. Ya, aku memutuskan, aku lagi aku mikirin anak pertama aku nanti tidurnya gimana gitu, dan aku juga nggak mau ngerepotin keluarga aku yang lainnya karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Jadi waktu itu kita putuskan nggak kasih tahu siapa-siapa gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah aja, dan suami meyakinkan benar pulang gitu kan. Tahu-taunya waktu itu anakku yang pertama ini juga lagi lagi nggak nyaman karena dia pampersnya udah penuh gitu kan. Ya udah, kita memutuskan untuk pulang. Ketika kita udah pulang sampai di rumah, suami aku bersihin anak aku dulu karena kan pampersnya penuh, ganti pampers gitu kan. Tiba-tiba aku turun dari mobil, aku masuk ke rumah, dan darah tuh ngocor lagi gitu. Tapi aku pusing gitu, ngocor darah, pusing, aku takut. Yang aku takutin itu ya perdarahan itu yang gak berhenti keluar itu. Aku takut banget kayak gitu kan. Itu bisa menyebabkan kematian ya. Setelah itu aku nggak mau bersih lagi karena mengingat tadi kan aku datang dengan bersih, dengan rapi, tapi aku dibilang
yang nggak gawat darurat gitu ya. Terus dengan berdarah-darah itu aku datang ke rumah sakit terdekat yang di rumah, yang tadi itu katanya penuh IGD-nya ya. Aku datang ke situ, terus diperiksa, ternyata aku udah ada pembukaan dikit, terus dikasih obat penguat dan disuruh rawat inap. Tapi aku nggak mau karena rumahku deket dari rumah sakit. Lagi-lagi aku mengingat anak aku nanti tidurnya gimana kalau aku di rumah sakit gitu, aku nggak mau gitu kan. Terus abis itu aku pulang dan minum obat penguat, darah masih banyak keluar dan disuruh balik besok paginya. Alhamdulillahnya pas di USG hasil pemeriksaannya bagus dan tidak seperti terjadi apa-apa. Dokternya juga bingung gitu. Terus aku ceritain, aku keluar air ketuban dok gitu. Kamu salah, itu bukan air ketuban gitu. Cuman yang aku tahu air ketuban emang kayak gitu selama ini gitu, baunya khas gitu kan. Tapi aku juga baca teorinya, di umur kehamilan yang sangat muda ini belum ada air ketuban yang sebanyak itu, atau karena aku ini kali ya air ketubanku banyak atau gimana, aku nggak ngerti juga. Tapi alhamdulillahnya kondisi bayi aku ketika di USG itu alhamdulillah sehat dan nggak ada perdarahan dari dalam juga gitu. Dan setelah itu kita pulang, aku pulang, tapi aku masih berdarah-darah itu sekitar berapa minggu. Tapi aku masih tetap minum obat penguat sampai darahnya berhenti. Tapi nggak berhenti nih darahnya, nggak berhenti darahnya. Pokoknya aku kalau gerak dikit berdarah gitu. Jadi aku nggak bisa mandiin anak aku nggak bisa cebokin anak aku. Sementara suami aku kerja keluar gitu kan. Dan adalah di sekitar 10 hari kemudian aku parah lagi nih, darahnya keluar banyak. Jadi tiap pipis keluar terus tuh darah kayak air gitu kan. Jadi aku takut, baliklah ke rumah sakit, yang beda lagi nih rumah sakitnya. Kemudian diperiksa sama dokternya, aku bener-bener pucat waktu itu kan. Terus diperiksa dalam sama dokternya, ternyata darahku tuh udah banyak banget di dalam gitu kan. Jadi ini harus dirawat, ini emergency. Aku kepikiran dong gitu kan, aku harus dirawat. Lagi-lagi mikirin anak gitu kan, nanti anak aku masih apa gitu. Terus aku telepon keluarga aku di kampung, aku bilang case-nya kayak gini nih gitu kan. "Eh, kamu pulang aja, jadi nanti ada anak yang megangin." Kebetulan ada kakak aku di rumah di kampung juga kan, yang masih bisa lah pegangin anak aku karena dia belum punya kesibukan yang sangat sibuk banget gitu, masih bisa dihandle. Dan juga ada papa aku juga di rumah kan. Abis itu sebenarnya kan nggak boleh ya pulang pakai pesawat gitu kan, cuman aku udah nekat aja pulang. Tunggu bentar ya. Cuman aku waktu itu nekat aja pulang karena apa, mengingat aku nggak mau dirawat gitu. Aku kalau mau dirawatnya aku di rumah aja gitu, seenggaknya ada yang bantuin gitu ya. Dan kita pada hari itu langsung booking tiket pesawat. Alhamdulillah kakak-kakak aku bantu semuanya gitu kan. Jadi kita pulang pagi, keesokan harinya kita pulang. Dan sampai di rumah aku masih berdarah juga, tapi alhamdulillah aku bisa istirahat full gitu. Periksa juga di rumah sakit di kampung kan, aku juga periksa di rumah sakit di kampung dan emang disuruh dirawat juga. Cuma aku nolak sih, aku pengennya di rumah aja karena kan ini emang butuh di istirahat doang sih sebenarnya gitu, nggak gerak lah gitu ya, nggak ada aktivitas. Dan alhamdulillah selama seminggu di rumah aku darahnya cuma seminggu, tapi memang membatasi aktivitas gitu. Dan aku baca nih pengalaman orang hamil tahun ini tuh, katanya kan hamil bayi naga gitu kan, emang banyak banget sih cobaannya gitu, pasti ada aja bermasalah ini itu, tapi nggak tahu juga ya. Dan itu sih pengalaman aku hamil anak yang kedua. Dan alhamdulillahnya sampai
dan alhamdulillahnya anak aku lahir sampai selamat gitu, alhamdulillah. Dan ini anak aku lagi bobo di belakang. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita aku hamil anak yang kedua. Nanti kapan-kapan aku mau cerita pengalaman aku melahirkan anak yang kedua dan perbandingannya operasi yang pertama sama operasi yang kedua apa sih itu di akunya ya, karena kan setiap orang itu beda-beda gitu. Sekarang itu udah jam berapa ini? Aku nggak tahu. Jam 10 atau jam 11 aku nggak tahu ya. Aku masih aktif nih pumping gitu. Nih, pumping untuk persediaan anak aku nanti. Kalau dia bangun aku kasih. Nanti aku juga cerita tentang pumping deh. Tentang aku nggak epping juga sih, tapi masih juga DBF, mix lah gitu. Makasih bagi yang sudah mendengarkan kisah aku. Bye bye.